Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengaji kitab I'anatut Thalibin pada bab nikah. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi. Bab membahas tentang pernikahan. Hadza huwar rubu'us salisu minal fiqhi. Bab nikah ini adalah seperempat dari bagian ketiga atau bagian ketiga dari 4 bagian besar mengenai ilmu fikih. Wa innama qaddamu al-ibadati li'annaha ahammu. Para ulama mendahulukan pembahasan ibadah dalam kitab fikih karena sangat pentingnya ibadah. Summal muamalati li'annal ikhtiyaja ilaiha ahammu. Berikutnya para ulama membahas tentang muamalah karena manusia sangat membutuhkan muamalah di dalam kehidupannya. Muamalah adalah kegiatan sehari-hari mengenai kehidupan manusia yang diatur di dalam fikih. Maka manusia juga sangat butuh muamalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Summa dzakarul faraido fi awalin nisfisani lil isyarati ila annaha nisful ilmi. Berikutnya para ulama membahas tentang ilmu faraid atau pembagian warisan pada paruh awal bagian kedua dari ilmu-ilmu fikih yang memberi isyarah sesungguhnya ilmu faraid adalah separuh dari ilmu. Summan nikaha li'annahu idza tammat syahwatul batni yuhtaju li syahwatil farji. Berikutnya yang dibahas dalam fikih adalah tentang nikah. Karena ketika keinginan perut sudah selesai, maka berikutnya yang dibutuhkan adalah keinginan farji atau kemaluan. Tsummal jinayati li annal ghaliba annal jinayata tahsulu ba'dastifai syahwatayil batni wal farji. Pembahasan selanjutnya dalam fikih adalah tentang
kejahatan pidana. Karena umumnya kejahatan pidana terjadi setelah terpenuhinya keinginan-keinginan perut dan keinginan-keinginan kemaluan. Summal aqdiyata. Selanjutnya dalam fikih membahas tentang keputusan-keputusan mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi. Wasyahadati, dan membahas tentang kesaksian-kesaksian atas kejahatan-kejahatan tersebut. Li'annal insana idza waqa'at minhu al-jinayatu rafa'uhu lil qadi wahtaju lisyahadati alaihi. Dikarenakan sesungguhnya manusia ketika melakukan kejahatan-kejahatan pidana, maka akan dilaporkan kepada hakim, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut juga dibutuhkan kesaksian-kesaksian. Summa khotamu bil itki rojaan an yahtumallahu lahum bil itki minan nari. Selanjutnya para ulama menutup pembahasan fikih dengan bab pembebasan budak, dengan harapan Allah juga menutup kehidupan manusia dengan membebaskan manusia dari api neraka. Wan nikahu minasyara'iil qadimati fa innahu syurri'a min ladun Adama alaihi salam wastamarra hatta fil jannati. Nikah itu termasuk syariat-syariat terdahulu yang sudah ada sejak zaman dahulu, yakni sejak Nabi Adam alaihi salam ketika menikah dengan Ibu Hawa. Dan syariat nikah ini akan terus berlanjut sampai besok di surga. Fa innahu yajuzu lil insani an nikahu fil jannati walau li maharimihi ma'adal usula wal furu'ah fala yankihu ummahu wala bintahu fiha. Manusia boleh melakukan pernikahan di surga, yakni selain dengan ibunya ke atas, yakni ibunya, nenek-neneknya, itu tidak boleh. Dan juga selain anak perempuannya serta cucu-cucunya. Itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi besok di surga. Qolal attiba'u
Wa maqasidun nikahi salah satun hifdun nasli wa ikhrajul ma'i alladhi yadurruh tibasuhu bil badani wa nailul ladzati. Para dokter mengatakan tujuan-tujuan nikah ada 3. Yang pertama adalah menjaga garis keturunan atau menjaga supaya manusia tidak punah. Yang kedua, tujuan menikah adalah mengeluarkan air mani yang berbahaya ketika terlalu lama ditahan di dalam tubuh. Berarti ketika air mani dikeluarkan itu menjadikan tubuh sehat, tapi ketika ditahan terlalu lama dalam tubuh itu malah berbahaya. Tujuan menikah yang ketiga adalah memperoleh kenikmatan, yang mana hal ini kita rasakan ketika yang namanya adalah hubungan suami istri. Wahadi salisatu hiya allati tabqa fil jannati idla tanasula hunaka walah tibasa. Dari 3 tujuan nikah tadi yang tetap akan ada di surga adalah poin ketiga, yaitu menikah dengan tujuan memperoleh kenikmatan. Itu yang akan tetap ada di surga. Karena apa? Karena pada poin pertama yang tujuannya adalah membuat keturunan, ketika di surga itu tidak bisa. Ketika menikah di surga atau berhubungan badan di surga itu tidak akan menghasilkan anak. Dan ketika di surga itu juga tidak ada namanya penahanan. Makanya ketika ingin dikeluarkan maka akan dibantu oleh istrinya di surga. Sekian dari saya. Besok kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.